dibawakan dari SMAN 1 Gangga Teater Bintang dengan lakon Suara-Suara. Selamat menyaksikan. Ketika ayah dan ibu saya sudah bercerai, saya dititipkan kepada nenek saya, dan saya besar bersama nenek saya. Ayah saya pun menikah lagi, dan setelah ayah saya menikah, kasih sayang dari ayah saya ke saya itu sudah mulai memudar. Saya seringkali menangis ketika melihat ayah saya sedang bercanda dengan keluarga barunya beserta anak-anaknya. Sedangkan saya hanya duduk di pojokan rumah, melihat kebersamaan mereka. Intinya kalau keluarga kalian yang pisah itu nggak enak. Kalian nggak bisa ngadu, nggak bisa cerita banyak hal. Kayak baru pulang sekolah cerita sama ibu, bapak, atau makan sama-sama, itu nggak pernah saya rasain. Kayak bapak sama ibu makan sama saya di satu meja, ataupun yang makan biasa, makan sarapan sebelum berangkat sekolah disiapin. Saya nggak pernah ngerasain itu. Diam. Diam, kataku. Cukup. Dulu keluargaku bisa dibilang sebagai sebuah keluarga yang cukup harmonis. Kalian terlalu berisik. Itu semua hilang ketika mereka mulai saling bertengkar setiap hari. Mereka bercerai karena ayah saya tidak pernah memberi nafkah kepada ibu Manusia saya. lemah. Bahkan ia seringkali menjual perhiasan ibu tanpa sepengetahuannya. Saya ingin seperti dulu. Hidup dengan keluarga yang utuh, tanpa pertengkaran kedua orang tua. Berpikir bahwa saya bercerai karena usia muda, dan saya menyadari bahwa saya dan keluarga saya sudah memang pada akhirnya. Nah, begitu lebih baik. Kalian tahu, telingaku sudah bosan dihantam suara berisik. Suara teriakan seperti apa yang tidak pernah aku dengar. Semua jenis umpatan, semua jenis kata-kata kasar sudah aku hafal. Bajingan, bangsat, anjing, pelacur. Kalian tidak perlu lagi berkhotbah panjang lebar tentang kekerasan. Semua darah yang keluar akibat kekerasan sudah pernah aku cium. Abisnya sama. Sama-sama egois dan bangsat. Sekarang aku ingin tidur saja. Jika kalian ingin bercerita lagi, carilah cerita yang lebih romantis dari ceritaku, agar aku bisa lebih cepat tidur.
apa yang paling dibutuhkan oleh seorang anak ketika mereka sedang berada pada titik terendah. Ya, mungkin jawaban kita akan berbeda. Tapi aku yakin aku butuh pelukan ibu. Atau setidaknya aku bisa duduk di dekatnya. Di sana aku bisa bercerita. Atau lihatlah ini. Lihat. Piala ini mungkin tidak akan aku bisa tunjukkan kepada kalian kalau seandainya saat itu Bapak tidak segera datang. Pada putaran terakhir lomba lari, saat itu aku sudah akan menyerah. Namun aku mendengar teriakan Bapak. Julang! Ayo nak! Ayo! Julang masih bisa! Ayo nak! Ia terus meneriakkan namaku. Teriakannya itu juga membangkitkan teman-teman sekolahku yang tadinya sudah akan pasrah. Setelah itu, aku seperti tidak mendengar suara yang lain selain teriakan-teriakan yang riuh. Julang! Ayo Julang! Ayo! Kamu pasti menang Julang! Ayo! Teriakan itu masuk dan menggema di kepalaku. Aku bangkit dan berlari. Berlari tanpa melihat siapapun yang ada di depanku selain teriakan-teriakan yang riuh dan juga teman-teman sekolahku yang menantiku di garis finish. Dan lihatlah, aku berhasil memenangkannya. Tapi ini adalah piala terakhir. Selanjutnya tidak ada lagi. Akhirnya kalian tahu, aku juga tidak lebih kuat dari kalian. Oh iya, namaku Julang. Julang Angkasa Putri. Bapak yang memberiku nama itu. Bahwa Bapak berharap kelak aku akan menjadi anak yang memiliki cita-cita yang tinggi, setinggi angkasa. Dari sini kalian tahu, aku adalah anak yang manja dan sangat dimanjakan. Sedari aku kecil sampai aku kelas 2 SMP, aku selalu mengadukan segala masalah kepada ibu. Dan ketika aku pergi berlomba, aku selalu berharap ada Bapak yang memberiku semangat. Namun, masalah itu datang mengguncang keluargaku. Aku tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu, aku telah belajar setelah pulang mengaji ketika aku mendengar suara teriakan Bapak yang sangat keras. Kemudian ketika aku keluar, aku melihat wajah Bapak memerah. Sementara ibu jatuh meringkuk menangis di depan sofa. Ya, malam inilah kali pertama aku menyaksikan pertengkaran di rumah ini. Ya, malam inilah kali pertama aku mendengar kata-kata kasar keluar dari laki-laki terhebat dalam hidupku. Bangun! Setan! Saya kira kamu benar, perempuan baik-baik. Ternyata begini tabiat kamu. Begini kelakuan kamu di luar sana. Bapak berteriak sambil menundukkan tangan ke kepala ibu. Pak, dengar dulu. Saya bisa jelaskan. Enggak ada. Ini
ini sudah menjelaskan semuanya. Dengan sekuat tenaga Bapak membanting HP lalu ia menampar ibu. Tangisku pecah. Aku berusaha melerai, tapi Bapak sangat kuat. Ia baru berhenti ketika ibu jatuh melingkup di depan sofa. Kemudian ia pergi entah kemana setelah membanting pintu dengan sangat keras. Saat itu aku sadar Asa, adikku yang baru kelas 5 SD, tengah menangis mengintip dari balik pintu kamarnya. Aku memeluknya. Ibu berusaha menenangkan diri, lalu memeluk kami. Ia berusaha tersenyum sambil mengusap air mata kami. Aku tahu ibu masih sangat kesakitan. Aku melihat pipi ibu masih memerah bekas tampalan Bapak. Dan semuanya mencapai klimaksnya pada malam itu. Aku telah belajar untuk mempersiapkan ujian nasional SMP. Ibu, ia terlambat pulang kerja hari ini. Sementara Bapak terlihat sudah lama menunggu ibu. Masuk! Duduk! 3 hari kamu pulang malam dengan alasan ada pekerjaan, ada diklat, ada lokakarya, dan sebagainya. Sekarang ketahuan juga belanggu. HP memang sudah rusak, tapi memang siap. Kalian berada di satu kantor yang sama. Dengar dulu, Pak. Kita bisa bicarakan baik-baik. Ada anak-anak, Pak. Bapak nggak kasihan sama anak-anak. Sebenarnya kamu atau aku yang tidak kasihan dengan anak-anak. Setiap hari kamu pulang sampai hampir malam. Apa kamu mengira aku adalah pembantumu yang mengurus anak-anak dari pagi sampai malam hari, sementara kamu asik kelayapan di luar sana? Pak, dengar dulu. Dengar, Pak. Semua kebutuhan kalian sudah Ibu siapkan. Bahkan dari kalian semua bangun. Bahkan untuk menjemput Asa, Ibu menyempatkan waktu, Pak. Dan untuk mengurus semua keperluan Bapak, sudah aku siapkan. Dan 3 hari ini aku pulang malam. Karena memang benar-benar ada pekerjaan, Pak. Ya, sampai malam. Dan pekerjaanmu itu kamu lakukan di hotel mewah dengan atasan. Setiap hari kamu satu kantor dengan lelaki yang terus lalu tadi dengan mata kepalaku sendiri aku lihat kamu turun dari mobil mewah di antar laki-laki. Sudah, kamu tidak usah melihat lagi. Aku tidak buta.
jemput, Pak. Hilangkan sedikit pikiran negatifmu. Aku juga bekerja demi keluarga kita. Karena aku tahu bisnis Bapak sekarang sedang jatuh, Pak. Bapak tidak berkata apa-apa lagi. Matanya merah. Tak sedikit pun melihat karena aku dan Asap. Ia dengan sekuat tenaga membenturkan kepala ibuku ke kaca lemari. Darah segar membasahi wajah ibu. Satu persatu pecahan kaca menancap di kening dan pipi ibu. Adikku menjerit ketakutan. Seluruh tubuhku gemetar. Aku melihat Bapak ketakutan. Ia berusaha mengangkat ibu. Bapak berjalan mendekati kami. Tapi tidak. Semenjak saat itu, aku tidak melihat lagi sosok Bapak dalam dirinya. Melainkan sesosok manusia jahat dengan mata merah, mulut bau minuman keras dan juga tumbukan kata-kata kasarnya. Semenjak saat itu, aku tidak menemukan lagi sosok Bapak dalam dirinya yang menjadi pahlawan ketika aku hampir kalah. Entah setan apa yang merasuki Bapak hingga ia mencekik leher Mama dan berkata, Mama, kamu akan mati sekarang. Kamu akan mati. Aku langsung bangun dan memelukkan adik-adikku. Kalau ditanya bagaimana perasaanku, pastinya aku takut sekali. Siapa sih yang tidak takut melihat kejadian itu, apalagi kejadian yang benar-benar di depan mata sendiri. Sekarang aku benar-benar sendiri. Bapak masih tapi seperti kalian yang tidak mau tahu tentang masa depanku dan juga aku tinggal di sini sendiri. Aku juga bilang, Bapak, Ibu,
Mungkin ketika kalian melihat video ini, Julang sudah berusia 17 tahun. Tentu saja Julang gak ngarepin kue spesial yang selalu ibu buat, dan juga hadiah yang gak pernah gagal Bapak kasih ke Julang. Tapi setelah kalian melihat rekaman ini, Julang hanya bisa berharap kalian bisa duduk bersama, berdampingan, sambil mengikhlaskan satu atau dua kata maaf. Dan Bapak, Ibu, ketahuilah, ketika kalian melihat video ini, Julang sudah tiada. Bapak, Ibu, Julang benar-benar mencintai kalian. Itulah dia pementasan dari SMA